Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 06. Merindukan sang istri. Masih obrolan singkat di dalam kamar Tuan Wira. Bagaimana kalau aku mengabulkan permintaan putraku? Ucap Wira sambil menyeringai merayu Jenika yang sangat ketakutan karena wajah mereka hampir terlalu dekat. Duar, hampir saja dahi Wira menyentuh dahi Jenika saat Jenika mengatakan hal yang menjadi tamparan buatnya. Lindungi aku dari rayuan setan yang terkutuk. Satu kalimat lolos dari lisannya yang menggantungkan jiwanya hanya pada pemilik hidupnya. Sial. Gumam Wira yang tersindir oleh kalimat pamungkas itu sebagai teguran untuknya yang dianggap Jenika kalau dirinya adalah setan yang sedang merayunya. Permisi Tuan. Jenika segera keluar dari situ daripada ia harus berhadapan dengan seorang duda yang pasti sedang mencari sarang hangat untuk melepaskan kerinduannya selama ini. Jenika berjalan seperti biasa saat menuju ke tangga untuk turun ke lantai 1. Berkali-kali ia meniupkan udara dari mulutnya seakan habis disekap. Jenika, tegur Nyonya Rasti saat gadis itu berjalan menuju pavilionnya. Iya Nyonya. Kenapa lama sekali di dalam kamar putraku? Apa kamu sedang merayunya? Tanya Nyonya Rasti penuh curiga dan terkesan angkuh. Alhamdulillah, pakaianku cukup aman untuk tidak menarik minat pria kesepian seperti putra Anda, Nyonya. Sarkas Jenika menjatuhkan keangkuhan Nyonya Rasti. Tapi tidak sedikit yang berpakaian sepertimu menyerahkan dirinya pada pria kaya dan tampan seperti putraku. Itu mereka Nyonya, bukan aku. Jika Nyonya ingin salahkan wanita, cukup oknumnya bukan pakaiannya karena syarat untuk menjadi wanita penghuni surga adalah pakaiannya yang sesuai dengan kehendak yang maha kuasa, sinis Jenika. Bukankah yang bisa diperbuat oleh wanita kelas yendahan sepertimu hanya bisa menjual apapun demi rupiah Jenika? Senyum remeh terlihat jelas di wajah Nyonya Rasti yang begitu takut putranya akan jatuh cinta pada Jenika. Tapi, sayangnya, harta yang dimiliki oleh pria kaya dengan segala keangkuhannya hanya dihargai Allah tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Dunia ini terlalu murah Nyonya, dibandingkan dengan kemewahan surga yang tidak pernah terbayang oleh alam pikiran sejenius penghuni bumi ini yang disebut manusia. Dan ketampanan putramu yang belum tentu menyaingi Allahnya serta kekayaannya tak bisa disandingkan dengan pemilik surga, karena apapun yang dimiliki oleh penghuni dunia ini, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, tidak pernah melebihi dari yang Allah miliki. Dan itu semua sudah diatur olehnya. Dan hal itu, kenyataan itu, masih nyata sampai saat ini. Apakah sampai di sini, Anda paham Nyonya? Tutur Jenika mampu membungkam penghinaan Nyonya Rasti pada dirinya. Sialan. Posisinya pembantu di rumahku tapi gayanya melebihi keangkuhan para putri bangsawan. Desis Nyonya Rasti sambil menatap punggung Jenika yang sudah menghilang dari pandangannya. Sementara di dalam kamar milik Wira, pria ini hanya menatap wajah cantik Jenika yang sempat ia screenshot di ponselnya. Kau akan menjadi milikku Jenika. Walaupun kamu mengaku sekalipun sudah memiliki suami, aku akan menyingkirkannya demi untuk mendapatkanmu, gumam Wira dengan seringai liciknya. Dasar keluarga menyebalkan.
Syukurlah ada Arsen yang bisa kuandalkan untuk menguatkan aku di sini. Ternyata kesetiaan ayahmu pada mendiang ibumu tidak sekuat karang di lautan Arsen. Sepertinya dia juga seorang penjahat kelamin sama seperti Mas dan Zel. Orang kaya di mana-mana pamer harta hanya untuk menindas kaum lemah. Decih Jenika lalu mengambil wudhu untuk menunaikan sholat malam sebelum tidur. Keadaan mansion mewah itu sangat sepi dari penghuni pemilik istana itu. Nyonya Rasti ke tempat arisan berkumpul dengan teman sosialitanya sementara Wira, Arsen dan Nadine dengan kesibukan mereka masing-masing di luar rumah. Jenika sedang membuat beberapa cake dan puding sebagai makanan penutup untuk nanti malam karena jarang sekali keluarga itu makan siang bersama. Baru saja Jenika merapikan peralatan kue, tiba-tiba terdengar dentuman suara pintu tertutup begitu kerasnya dari kamar Nadine. Tidak lama terdengar pecahan suara beling dari dalam sana membuat Jenika tergelitik untuk mencari tahu. Takut terjadi sesuatu pada gadis itu, Jenika menggedor pintu itu berkali-kali hingga pintu itu dibuka oleh Nadine. "Mau apa kamu?" "Hah. Maaf Nona Nadine. Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Bantu? Kamu mau membantuku? Kamu bisa apa, Babu? Sekolahmu paling tinggi hanya sampai tingkat SMP, bukan? Makanya cita-citamu hanya setinggi jadi babu." Hinaan itu tak sedikit pun membuat Jenika sakit. "Benar juga katamu, Nona Nadine. Aku ingin sekali menjadi dirimu. Hanya saja aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah agar lisanku tetap terjaga dari menghina orang lain andai aku sekaya dirimu. Tuhan kita maha adil bukan? Kekayaanmu tidak menjamin kualitas cara berpikirmu. Mungkin itu sebabnya kamu terlihat uring-uringan seperti ini karena hatimu yang sempit dan pikiranmu yang dangkal." Kata-kata menohok itu membuat Nadine merasa tercekat kini. Jenika beralih meninggalkan Nadine membuat Nadine ingin menantangnya. "Tunggu. Jangan berani pergi dariku. Jika kamu merasa dirimu hebat, buktikan kepadaku dengan mengerjakan skripsi dari bab 1 hingga bab 5 untuk direvisi. Apakah kamu bisa?" tantang Nadine. Jenika tersenyum miring lalu membalikkan badannya menghampiri Nadine. "Jurusan apa yang Anda ambil?" "Manajemen bisnis." "Apa yang ingin kamu pertaruhkan kepadaku?" "Uang. Aku tidak butuh itu." "Lantas apa yang kamu inginkan?" "Menjadi anak buahku." "Apa?" "Tidak. Aku tidak mau, belum tentu kamu bisa melakukannya." Tolak Nadine. "Bagaimana kalau aku bisa? Kamu kan belum melihat kemampuanku. Bagaimana kamu bilang aku tidak bisa?" "Jangan terlalu meremehkan orang kecil sepertiku, karena kamu tidak pernah tahu apa saja yang telah aku lalui dalam hidupku. Apakah kamu tidak pernah dengar seorang anak tukang becak mampu bersaing di kancah internasional dengan kejeniusannya? Jadi, orang kecil itu hanya mengandalkan otak dan ototnya saat meraih impiannya," lanjut Jenika. "Baiklah, aku terima tantanganmu. Sekarang masuklah ke kamarku dan periksalah skripsiku." "Aku malah diminta ganti judul oleh dosenku," ucap Nadine sembari menyerahkan skripsinya pada Jenika.
Aku akan mengerjakan tugasmu, tapi ini rahasia antara kita berdua dan jangan sampai keluargamu tahu agar kamu tidak kehilangan muka di depan mereka. Aku setuju, ucap Nadine yang merasa Jenika bodoh. Dasar goblok, justru itu yang aku mau, babu, batinnya menertawai Jenika. Padahal maksud Nabila juga ingin melindunginya dari ejekan keluarganya jika hasil skripsinya adalah kerja keras Jenika. Istri dari Denzel ini yang pernah menjadi asisten beberapa dosen di kampusnya di Universitas London, sudah banyak menyabet penghargaan bergengsi. Hanya saja tidak banyak terekspos oleh media karena penampilannya yang suka berjilbab. Bahkan negerinya sendiri juga meremehkannya. Itulah sebabnya Nadia tidak terkenal sama sekali seperti penyandang Olimpiade bagian olahraga yang lebih dilirik oleh pemerintah. Nadia merapikan dulu kamar Nadine dengan vakum pembersih lantai agar beling masuk semua ke alat canggih itu. Setelah itu ia mulai berselancar dengan keyboard di laptop milik Nadine. Kecepatan jari jemari Jenika menari di atas papan laptop itu, membuat Nadine sangat kagum. Mata Jenika begitu cekatan membaca setiap bab yang ditandai tinta merah oleh dosennya Nadine. Belum lagi Jenika mengganti judul skripsi Nadine. Usai memperbaiki skripsi gadis itu, Nadine membuat PowerPoint untuk persiapan sidang skripsi Nadine. Ia ajak Nadine berdiskusi dengan menjelaskan beberapa bab yang biasa dijadikan dosen sebagai bentuk pertanyaan dalam ujian skripsi. Wah, Mbak Jenika sangat hebat. Emang dulu kuliah di mana, Kak? Tidak perlu tahu. Cukup fokus dengan ujian skripsimu. Hubungi lagi dosenmu untuk buat janji bimbingan lagi besok. Insya Allah besok skripsimu langsung di ACC dan minggu depan kamu sudah bisa mengikuti sidang skripsi dan aku jamin nilaimu A. Jenika menepuk pundak Nadine yang hanya bisa melongo. Kenapa otaknya seencer ini? Andai bisa aku pinjam mungkin aku bisa hebat sepertinya. Siapa sebenarnya kamu, Jenika? Mengapa kamu bisa terdampar di rumahku menjadi seorang pembantu? Batin Nadine. Tidak terasa sudah memasuki jam 4 sore. Itu berarti sekitar 4 jam Jenika dan Nadine berkutat di dalam kamar merevisi hampir semua bab skripsi milik Nadine. Segala usaha untuk mencari keberadaan Jenika sudah dilakukan oleh suaminya. Bahkan ia sendiri melakukan peretasan CCTV jalan dan tempat ibadah yang mungkin akan dilewati Jenika. Namun sayang, mewabahnya wanita yang berpakaian syari di Jakarta saat ini, membuat Denzel sulit sekali mengenali yang mana istrinya. Ia sudah kehilangan permatanya. Saat ini, Denzel tidak memiliki foto wanitanya sama sekali. Bahkan foto pernikahan mereka hanya ada di rumah kakeknya. Jika ia minta, pasti akan dicurigai oleh kakeknya. Ia berinisiatif untuk mengunjungi kakeknya. Setibanya di rumah kakeknya, Denzel disambut oleh Nenek Anissa yang langsung diberondong pertanyaan. Kenapa sendirian ke sini? Emang Jenika kemana, Denzel? Dia pulang kampung nenek, ada kerabatnya yang meninggal. Aku hanya mengantarnya sampai kampung dan langsung balik lagi karena ada urusan yang tidak bisa aku tinggalkan, ucap Denzel banyak bohongnya. Kamu sudah makan? Belum nenek, ini mau numpang makan di rumah nenek,
sahut Denzel sambil menatap foto pernikahannya dengan Jenica yang tergantung manis di ruang keluarga tersebut. Baru ditinggal pulang kampung sudah rindu. Makanya kalau istri lagi sendiri, jangan suka ditinggal-tinggal. Akhirnya terpisah begini rasanya hampa kan, ledek kakeknya. Kamu tahu nggak, nenek sampai saat ini tidak bosan menatap wajah cantik istrimu saat ia menikah denganmu. Maksud nenek, sebelum dia mengenakan hijab, ucap Nenek Anissa membuat Denzel menghentikan makannya karena itulah tujuannya datang ke mansion neneknya. Benarkah? Coba Denzel lihat nenek, pinta Denzel antusias. Nenek Anissa mengambil ponselnya dan menunjukkan galeri foto yang ada di ponselnya, lalu menyerahkan kepada Denzel. Jantung Denzel tidak tahu lagi rasanya seperti apa saat ini karena kerinduannya yang terus menumpuk seperti gunung es pada Jenica dan mungkin entah sampai kapan akan mencair. Itu juga ada videonya saat Jenica didandan oleh Mua, lanjut Nenek Anissa. Denzel langsung mencari video yang dimaksudkan neneknya itu. Denzel memperhatikannya sebentar lalu ia langsung mengirimkan ke ponselnya sebanyak mungkin. Ia segera menghabiskan makanannya dan langsung pamit kepada kakek dan neneknya itu. Nenek, terima kasih banyak. Aku sayang dan cinta banget pada kalian berdua karena sudah menerima istriku dengan penuh ketulusan. Terima kasih kakek karena sudah meminta aku mencari seorang istri yang solehah. Bukan hanya solehahnya, tapi seorang wanita yang menjaga kehormatannya dan menyembunyikan kecantikannya hanya untuk suaminya dan aku suami yang paling beruntung itu. Imbuh Denzel lalu mengecup dan mendekap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Jagalah Jenica, Denzel. Karena tidak semua wanita yang di dunia ini Allah anugerahkan untuk kita para lelaki hampir mendekati sempurna seperti nenekmu dan Jenica, ujar kakeknya Denzel. Iya kakek. Terima kasih atas sarannya. Aku sangat bahagia di balik pemaksaan kakek yang awalnya tidak aku sukai. Setelah mendapatkan Jenica, aku baru merasa hidupku menjadi berarti. Aku baru merasakan hidup yang punya tujuan yaitu kematian yang membawa kebahagiaan jika dibimbing langsung oleh wanita sempurna seperti istriku, Jenica, tutur Denzel penuh haru. Kalau kamu tidak kuat menahan rindumu, sebaiknya kembali lagi ke kampung dan jemput dia. Jangan terlalu lama ia jauh darimu, dan nenek harap cepat beri kami cicit sebelum kami meninggal. Kamu mengerti, Denzel? Pinta Nenek Anissa. Baik, nenek. Kami akan memberikan kalian cicit yang banyak. Bila perlu kembar 4, ucap Denzel sambil terkekeh. Tawa yang hambar hampir terdengar lirihan kepedihan yang saat ini mengganjal hatinya. Denzel tidak mau kakek dan neneknya curiga padanya dan Denzel segera pamit pulang. Lain kali kalau berkunjung ke sini lagi harus berdua karena cucuku bukan hanya kamu tapi juga Jenica, imbuh kakek Nixon. Baik kakek. Denzel sudah masuk ke dalam mobilnya dan siap meluncur. Setibanya di apartemennya, Denzel duduk di balkon kamarnya sambil menonton rekaman video saat Jenica sedang didandanin Mua. Jenica hanya mengenakan kemben dengan rambut yang masih terurai dipasang bando penahan rambut. Melihat itu,
Denzel merasa menyesal telah mengabaikan dan membiarkan istrinya yang masih berstatus original sampai saat ini. Jenika, tidak apa kamu pergi dariku membawa sakit hatimu. Tapi aku yakin, kamu tetap menjaga dirimu sebagai istriku apalagi kamu masih belum disentuh olehku, gumam Denzel lirih. Sesaat kemudian, Denzel tercekat saat melihat keindahan istrinya yang hanya mengenakan pakaian dualem sebelum Jenika mengenakan gaun pengantinnya. Aduh, kenapa nenek menyimpan video seperti ini? Kalau dibuka kakek, bisa bahaya urusannya, gerutu Denzel yang merasa kesal dengan kecerobohan neneknya. Ia segera mengirim chatting untuk meminta neneknya menghapus video yang sangat RHS itu, dan Nenek Anissa menyanggupinya demi kebaikan sang cucu menantu. Kemana kamu Jenika? Apakah kamu tidak merindukan aku? Kenapa kamu begitu marah tanpa mau memberikanku kesempatan untuk menjelaskannya? Bagaimana cara aku untuk bisa menemukanmu? Tanya Denzel dalam kesunyiannya. Denzel bahkan tidak ingin beranjak dari tempat duduknya, padahal saat ini langit sedang mengirim hujan rintik-rintik bersama hembusan angin sejuk menerpa wajahnya. Wahai sang pemilik langit, sebanyak apapun air yang engkau turunkan ke bumi, sedikit pun tidak menghilangkan rasa gersang di jiwaku. Bahkan ragaku telah mengering menanti belahan jiwaku yang menghilang entah kemana. Kembalikan dia kepadaku dan aku akan menjaganya dan memperlakukannya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang belum sempat aku berikan kepadanya. Aku baru merasakan cintaku begitu besar padanya setelah kehilangannya. Jenika. Teriakan Denzel bertepatan dengan petir dan kilat yang menyambar di angkasa diikuti bunyi gemuruh langit seakan ikut merasakan kegalauan Denzel karena kerinduannya pada Jenika. Seakan sedang kontak batin dengan Jenika, gadis ini yang sedang membaca Al-Quran seketika mendengar seseorang memanggil namanya begitu jelas di pendengarannya. Seperti yang dirasakan Denzel saat ini, Jenika juga sangat merindukan suaminya itu. Ia segera keluar membuka pintu pavilionnya tanpa mengenakan cadarnya. Mas Denzel. Pekik Jenika di bawah gerimis hujan. Tanpa diketahui Jenika, Wira sedang melihat wajahnya secara langsung dari atas balkon kamarnya. Hanya saja, Wira tidak mendengar teriakannya Jenika. Jenika menengadahkan wajahnya ke atas langit, seakan sedang berdoa menyampaikan kerinduannya pada sang suami, antara air mata dan hujan menyatu dalam kerinduannya. Aku merindukanmu Mas Denzel. Tapi, aku bukan wanita yang kamu inginkan. Biarlah seperti ini. Lagi pula mudah bagimu untuk mendapatkan wanita seperti yang kamu inginkan. Bukan wanita yang mengenakan pakaian serba tertutup sepertiku, lirih Jenika. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun dengan deras. Jenika tidak sedikit pun beranjak dari tempatnya berdiri, ia malah menangis di bawah guyuran hujan membuat Wira termangu. Apa yang terjadi pada gadis itu? Kenapa dia terlihat sangat sedih? Gumam Wira lirih. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan memberikan hatiku pada siapapun. Aku sangat merindukanmu. Aku. Kiks. Kiks. Jenika mendekap dirinya sendiri seakan ia sedang mendekap suaminya saat ini. Apakah kamu merindukan aku Jenika?
Tanya Wira yang sudah menghampiri Jenika dengan payung di tangannya. Mendengar suara Wira dari balik punggungnya, membuat Jenika langsung menutup wajahnya dengan ujung mukena yang masih ia kenakan. Jenika langsung masuk ke liftnya karena tidak ingin melihat wajah Wira. Siapa orang yang sedang dirindukan Jenika? Tanya Wira penasaran. Lanjut ke bab 07.